Nah, kemudian kita menambahkan dua lagi yang tidak ada di SMP ya. Pertama selisih simetrik, kedua darab kartesius. Ya, tidak ada di buku SMP ya. Selisih simetrik antara dua himpunan A dan B, notasinya seperti ini ya. A dikurangi B, tapi tanda dikuranginya dengan bundaran. Ya. Dikurangi bundaran ini artinya selisih simetrik. Ya. Selisih simetrik A dan B, A selisih simetrik B adalah himpunan semua anggota semesta yang merupakan anggota A dikurangi B atau B dikurangi A. Jadi kalau dengan notasi lambang, A selisih simetrik B adalah A dikurangi B digabung dengan B dikurangi A. Ya. Nah, itu lanjutannya dari berarti itu lanjutannya dari selisih ya. Kalau kita punya himpunan A, lalu kita punya himpunan B, ini A, ini B, ya, maka ini adalah A dikurangi B, ini adalah B dikurangi A. Ya. Jadi gabungan dari ini dengan ini digabung dengan ini, berarti tidak termasuk ini ya, tidak termasuk irisan ya. Ini digabung dengan ini, itu disebut selisih simetrik dari A dan B. Ya, A. Ya, ini adalah A dikurangi B, ini adalah B dikurangi A. Ya, A dikurangi B digabung dengan B dikurangi A. Ya, nanti akan kita lihat contoh-contohnya sesudah ini. Ya. Yang terakhir, darab kartesius. Ya, darab itu perkalian ya. Bahasa Inggrisnya product atau multiplication. Ya. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang standar dari glosarium matematika. Kalau buku-buku lain itu menggunakan istilah perkalian atau hasil kali ya. Hasil kali itu sama dengan darab, ya, perkalian atau hasil kali. Ya. Di buku-buku lain itu seringkali menggunakan istilah hasil kali kartesius. Ya. Di buku saya menggunakan istilah darab kartesius. A dan B lambangnya seperti ini ya, A kali B, perkalian ya. Adalah himpunan semua pasangan terurut. Nah, sekarang anggotanya itu pasangan yang terurut. Urutannya harus diperhatikan ya. X, Y, di mana X anggota A, Y anggota B. Ya. Jadi A kali B sama dengan pasangan terurut X, Y. X ini harus anggota A, Y ini anggota B. Ya. Dan di sini ya. X anggota A dan Y anggota B. Pasangan ini terurut. Artinya apa? Urutannya tidak boleh, urutannya diperhatikan ya. Beda dengan himpunan ya. Kalau himpunan kemarin sudah kita lihat ya. Kalau himpunan kemarin sudah kita lihat, kalau himpunan
2,3 dengan 3,2 itu dua himpunan yang sama. Ya. Karena apa? Karena semua anggota ini adalah anggota ini, semua anggota ini adalah anggota ini. Jadi ini adalah sama. Ya. Tapi kalau pasangan terurut itu berbeda ya. Jadi kalau pasangan terurut 2,3 itu tidak sama dengan 3,2. Nah, ini disebut pasangan terurut ya. Pasangan terurut 2,3. 2 itu urutan pertama, 3 urutan kedua. Tidak sama dengan 3,2 karena di sini 3 menjadi urutan pertama, 2 urutan kedua. Ya. Kalau dalam himpunan tidak ada urutan. Ya. Dengan perkataan lain, urutan tidak diperhatikan. Ya. Contoh yang sudah kamu pelajari mengenai pasangan terurut itu adalah koordinat ya pada geometri analit ya, koordinat X, Y itu koordinat ya, digunakan sebagai koordinat ya. X itu absis, Y itu ordinat ya. Tidak boleh dibolak-balik kan X dan Y-nya. Kalau dibalik itu menghasilkan titik yang berbeda ya. Nah, itulah yang disebut pasangan terurut ya. Sepasang dua elemen. Urutan pertama itu harus anggota A, urutan kedua harus anggota B ya. Sepasang elemen yang urutannya diperhatikan ya. Komponen pertama adalah anggota A, komponen kedua harus anggota B dan tidak boleh ditukar tempat ya. Jadi pada umumnya A kali B tidak sama dengan B kali A ya. Karena apa? Karena B kali A itu adalah ya kalau kita tulis B kali A adalah pasangan terurut X, Y di mana X anggota B dan Y anggota A ya. Jadi berbeda ya. Tidak sama ini ya. Tidak sama A kali B dengan B kali A ya. Kalau A irisan B sama dengan B irisan A. Karena apa? Karena konjungsi itu bersifat komutatif ya. A gabung B sama dengan B gabung A karena apa? Disjungsi bersifat komutatif ya. Tetapi A kali B tidak sama dengan B kali A ya. Karena apa? Karena A kali B pasangan terurut yang pertama di A, yang kedua di B. Kalau B kali A, yang pertama itu di B, yang kedua di A. Nah, jadi dengan perkataan lain, darab kartesius itu menghasilkan suatu himpunan yang sama sekali baru. Ya, sama sekali baru. Ya. Nah, kalau gabungan, irisan, komplement, selisih simetri, dan selisih itu hasil operasinya tetap berada di dalam semesta yang sama. Ya. Kalau A itu di dalam semesta X, B di dalam semesta X, A iris B juga di dalam semesta X. Ya. Semestanya tidak berubah. Ya. Nah, itu
tidak berlaku pada darab kartesius karena pada darab kartesius A dan B itu bisa berbeda semesta, ya. A semestanya X, B semestanya Y, ya. Jadi pada darab kartesius himpunan A dan himpunan B boleh berada dalam semesta yang berbeda. Ya, kalau gabungan, irisan, komplement, selisih itu harus sama semestanya. Ya. Kalau semestanya tidak sama, tidak bisa digabung. Kalau semestanya tidak sama, tidak bisa diiris, ya, komplement dan sebaliknya. Oke, nanti kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Jadi pada umumnya A kali B tidak sama dengan B kali A. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Romo, saya mau bertanya. Desinta bertanya. Kalau yang di komplement itu kan di buku lain ada yang notasinya A terus pangkat C, Romo. Itu penggunaannya sama aja sama A aksen, Romo? Sama, itu hanya soal lambang saja ya. Dia sampaikan juga kan? Iya. Oke. Makasih, Romo. Nah, Pak lihat buku SMP. Nah, ini buku SMP A pangkat C. Ya. Kalau di buku saya A komplement sama saja ya. Hanya notasi saja. Seperti notasi A kamu ganti B itu juga boleh kan? Jadi notasi C ini kamu ganti aksen juga boleh ya. Itu hanya lambang saja. Nah, oke, ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Nikodemus. Kamu tidur enggak, Demus? Tidak, Romo. Tidak. Ya, silakan bertanya, Nikodemus, supaya membuktikan bahwa kamu tidak tidur. Belum ada pertanyaan, Romo. Ya, diadakan coba. Diadakan. Untuk membuktikan bahwa kamu tidak tidur gitu loh. Kalau belum ada pertanyaan itu, jangan-jangan kamu tidur sehingga Tidak. Oke, siapa mau bertanya? Saya mau nanya Romo. Oke, Justin. Made Romo. Apa? Made Romo, bukan Justin. Made ya. Coba, Made bagaimana pertanyaan? Tadi kan yang dari Garda Kartesius itu kan kalau himpunan A dikali himpunan B kan tidak sama dengan himpunan B dikali A. Ya. Tapi kalau yang selisih simetrik itu A selisih simetrik B itu sama dengan B selisih simetrik A nggak? Selisih simetrik. Nah, coba kita lihat ya. Oke. Ini ya. Coba kita cek ya. Pertanyaan bagus dari Made. Kalau A selisih simetrik B dengan B selisih simetrik A itu sama apa tidak? Ya. Coba kita tulis B selisih simetrik A sama dengan apa, Made? Himpunan B dikurang A. Betul, himpunan B dikurangi A
gabungan dengan himpunan A dikurang B. Gabungan dengan himpunan A dikurangi B. Oke. Nah, sekarang saya tanya, A gabung B dengan B gabung A sama apa tidak? Saya tulis di sini ya. Kalau kamu punya A, himpunan, kalau kamu punya, oh sorry, kalau kamu punya himpunan A, ya, digabung B sama dengan apa? Himpunan semua X, X anggota A atau X anggota B kan definisinya, ya. Nah, atau menurut tautologi halaman 28, P atau Q ekuivalen dengan Q atau P, ya. Jadi himpunan ini sama dengan himpunan X anggota B atau X anggota A, ya. Karena apa? Karena P atau Q ekuivalen dengan Q atau P, ya. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan B gabung A, betul? Ya, jadi A gabung B dengan B gabung A itu sama ya. Karena P atau Q ekuivalen dengan Q atau P, ya. Jadi dengan demikian maka B dikurangi A gabung A dikurangi B sama dengan A dikurangi B gabung B dikurangi A, ya. A gabung B sama dengan B gabung A. A dikurangi B gabung B dikurangi A sama dengan apa, Made? A selisih simetrik B, ya. Ini bawah ini, ya. Jadi pertanyaan Made tadi terjawab. A selisih simetrik B sama dengan B selisih simetrik A, ya. Tapi kalau A selisih B tidak sama, ya. Kalau makanya disebut simetrik, ya, karena A selisih simetrik B dengan B selisih simetrik A itu sama, maka disebut simetrik. Tapi kalau A selisih B tidak sama dengan B selisih A, ya. Bagaimana, Mardi? Baik, Romo, udah mengerti. Terima kasih ya. Ya, oke. Jadi kalau selisih itu tidak sama. Tapi kalau selisih simetrik itu sama. Oleh sebab itu diberi nama simetrik, ya, karena A dikurangi simetrik B sama dengan B dikurangi simetrik A, ya. Oke. Jadi yang komutatif itu gabungan irisan selisih simetrik, ya. Yang komutatif itu adalah gabungan irisan selisih simetrik, ya. Yang tidak komutatif itu adalah selisih dan darab kartesius, ya. A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi selisih dan darab kartesius itu tidak komutatif, ya, tapi gabungan irisan selisih simetrik itu komutatif, ya. Oke.
Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Nah, kalau tadi sampai di sini operasi biner itu selalu kita definisikan dengan menggunakan dua himpunan ya, A dan B. A gabung B, A iris B, A dikurangi B, A dikurangi simetrik B, A kali B. Ya, selalu dua kan? Selalu menggunakan dua himpunan. Ya, nah, sekarang akan dikembangkan bahwa operasi biner itu tidak harus dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa n ya, secara umum ya. Jadi kamu tidak hanya punya A dan B, tapi kamu punya A1, A2, A3, A4, A5, AN secara umum ya. Nah, ini bisa kita gabung, bisa kita iris, bisa kita darab kartesius ya. Kalau digabung menjadi A1 gabung A2 gabung A3 gabung AN ya. Notasinya seperti ini ya, seperti notasi sigma ya, kalau kamu masih ingat, seperti notasi sigma di mana lambang gabungannya ini kita tulis lebih besar ya, di mana I-nya gabungan AI, di mana I-nya dari 1 sampai N ya. Nah, kalau diiris A1, iris A2, iris A3, iris AN, irisan AI di mana I-nya dari 1 sampai dengan N ya. Jadi irisan A1, iris A2, iris A3, iris AN ya. Demikian juga darab kartesius ya, A1 kali A2 kali A3 kali AN. Nah, ini tidak bisa memakai seperti sigma ya, tapi harus sesuai dengan definisi darab kartesius ya. Kalau darab kartesius itu pasangan terurut X, Y, kalau dua himpunan, kalau N himpunan ya berarti N tuple terurut ya, N tuple ini namanya terurut, yaitu X1, X2, X3, Xn. Ya. Ini gantinya X, Y tadi ya. X, Y, X anggota A, Y anggota B. Ya. Kalau sekarang X1, X2, X3, Xn, X1 anggota A1, X2 anggota A2, Xn anggota AN. Ya. XI anggota AI. Ya. I dari 1 sampai N. Ya. Nah, jadi ini perluasan ya. Gabungan irisan darab kartesius itu bisa untuk mengoperasikan N buah himpunan di mana N-nya lebih besar atau sama dengan 2 ya. Oke. Nah, untuk gampangnya sekarang kita lihat contoh ya. Untuk gampangnya sekarang kita lihat contoh ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Anggotanya apa? 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. B anggotanya apa? 2, 4, 6. Begitu? Ya, ini kalau digambar dengan cara SMP ya. A anggotanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. B anggotanya 2, 4, 6. Ya. Jadi kalau digabung anggota A atau anggota B, ya anggotanya 1, 2, 3, 4, 6. Kalau diiris, anggota A dan sekaligus anggota B hanya 2 elemen. Ya. Ini anggota A sekaligus anggota B. Jadi irisannya 2, 4. Ya. Kemudian A min B, anggota A bukan anggota B. Ya 1, 3 ya. Karena 4, 2 ini anggota B. Ya. B min A, anggota B bukan anggota A. Berarti hanya 6 saja ya. Karena 6 itu adalah anggota B, bukan anggota A. Karena 2 dan 4 ini anggota A. Ya. Selisih simetrik A dikurangi B itu adalah A dikurangi B gabung B dikurangi A. Jadi ini digabung dengan ini ya. A kurangi B gabung B kurangi A. Jadi 1, 3, 6 ya. 1, 3, 6. Tadi sudah kita lihat bahwa ini sama dengan B selisih simetrik A. Ya. Nah, kemudian A kali B lain sekali ya. Jadi kalau ini sampai sekian ini hasil operasinya tetap merupakan kalau semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetap berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan ini semestanya, kalau kita ambil semestanya adalah X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 5 itu berada di sini. Begitu kan? Nah, ini semesta X ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau kamu mencari komplement dari A, apa hasilnya? Kalau kamu mencari komplement dari A, hasilnya apa? 5,6. Apa? 5,6. 5,6 ya. Himpunan anggota semesta yang tidak berada di A. Yang berada di A adalah 1, 2, 3, 4. Yang tidak berada di A adalah 5, 6. Ya. Jadi ini ya, kalau kita mencari komplement dari B, di komplement anggota B, anggota semesta yang tidak berada di B apa? 1, 1, 3, 5.
3, 5. 5. Betul ya. Semua anggota semesta yang tidak berada di B. Yang berada di B itu adalah 2, 4, 6. Ya. 1, 3, 5 tidak berada di B. Ya. Nah, kemudian, kita lihat ya bahwa hasil operasi ini, apakah dia komplement, apa gabungan, irisan, selisih simetrik, dan seterusnya, itu selalu berada di dalam semesta ini. Ya, gabungan itu berada di dalam semesta ini. Irisan di sini, selisih di sini, komplement di sini, selisih simetris juga di sini. Ya, jadi sampai dengan selisih simetris, hasil operasinya selalu tetap berada di dalam semesta X, ya. Nah, tidak demikian dengan A kali B, ya. Tidak demikian dengan A kali B. Kalau A kali B darab kartesius, hasil operasinya itu tidak lagi berada di dalam semesta X, ya. Kalau ini tadi gabungan, irisan, selisih simetrik, ini hasil operasinya selalu berada di dalam semesta X. Ya. Kalau darab kartesius, hasil operasinya itu pasangan terurut, ya. Jadi ini semestanya berubah sekarang, ya. Nah, bagaimana mencarinya, ya? Kalau ini ada 4, ini ada 3, A kali B berapa elemen? Berapa anggotanya? Ini ada 4 elemen, ini ada 3 elemen. Jadi A kali B anggotanya berapa elemen? Kok diam semua? 12. Berapa? 12. Berapa? Enggak jelas. Berapa? 12. 14, ya. 4 kali 3, ya. 4 kali 3, ya, karena tadi kita sudah tahu bahwa A kali B adalah himpunan pasangan terurut, ya, X, Y, ya. X-nya harus anggota A dan Y-nya harus anggota B, ya. Jadi X-nya ini harus anggota A, Y-nya ini harus anggota B. Jadi ini bisa diisi 4 kemungkinan. Ini bisa diisi 3 kemungkinan, ya, karena A anggotanya 4, jadi ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ini bisa 3 kemungkinan, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Ya, jadi ini 4 kemungkinan, ini 3 kemungkinan, jadi seluruhnya ada 4 kali 3. Ya. Nah, kalau X-nya 1, ya, maka Y-nya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Ya. Kalau X-nya 2, Y-nya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau X-nya 3, 2, 4, 6. Ya, kalau X-nya 4, 2, 4, 6. Jadi ada 12. Ya. Kalau B kali A juga 12, ya. Komponen yang pertama harus anggota B, ya. Komponen yang kedua harus anggota A. Anggota B 2, 4, 6 kan. Kalau X-nya 2, berarti ini, ya. Maka ini 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau X-nya 4, 1, 2, 3, 4. Kalau X-nya 6, 1, 2, 3, 4. Jadi 12. Ya. 3 kali 4. Nah, lihat A kali B itu ini, B kali A itu ini, ya, tidak sama, ya, karena 1 kali 2 dengan 2 kali 1 berbeda, ya.
melihat A kali B tidak sama dengan B kali A. Oke. Ada pertanyaan? Diagram Venn ini sudah kita pakai ya, di SMP tadi juga sudah ada. Ini adalah penemuan seorang matematikawan Inggris John Venn yang menggambarkan secara gambar operasi-operasi himpunan ya. Himpunan semesta itu digambarkan dengan semacam persegi panjang. Himpunan di dalamnya itu dengan lingkaran-lingkaran ya, seperti yang sudah kita pakai tadi ya. Ini semesta X, ini himpunan A, ini A komplement. Semua anggota semesta yang bukan anggota A berarti berada di sini ya. Oke, nah ini diagram Venn dari irisan gabungan A dikurangi B, B dikurangi A. Kalau ini digabung menjadi A selisih simetrik B. Ya. Nah, ini diagram Venn sudah kita pelajari sejak SMP. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Ada kesejajaran ya, istilahnya analogi ya. Antara tiga bidang yang sudah kita pelajari yaitu himpunan, logika proposisi, dan aritmetika, ilmu hitung yang sudah kamu pelajari sejak SD ya. Gabungan itu analog dengan atau sejajar dengan disjungsi. Karena apa? Karena mendefinisikan gabungan itu menggunakan atau. Ya, ini analog dengan jumlahan pada aritmetika. Ya. Irisan analog dengan konjungsi ya, karena ini definisinya menggunakan anggota A dan anggota B ya. Kalau di ilmu hitung ini perkalian ya, A kali B. Komplement negasi ya. Kalau di ilmu hitung negatifnya ya. Subhimpunan, himpunan bagian, implikasi, karena ini definisinya apa? Bila X anggota A, maka X anggota B. Ya. Jadi ini menggunakan implikasi ya. Kalau di aritmetika lebih kecil atau sama dengan. Sama dengan di implikasi ini tandanya panah bolak-balik ya, seperti ini tapi panah bolak-balik. Ya, ini jadi ada salah cetak di sini. Ini bukan strip 3 tetapi panah bolak-balik begini ya. Diimplikasi karena apa? Karena A sama dengan B jika dan jika semua anggota X adalah anggota, semua anggota A adalah anggota B, semua anggota B adalah anggota A. Bila P maka Q dan bila Q maka P ya. Dalam aritmetika kesamaan A sama dengan B. Semesta X di dalam logika nilai benar 1. Di dalam aritmetika bilangan 1. Himpunan kosong dalam logika nilai salah 0. Dan dalam aritmetika bilangan bulat 0. Nah, jadi ini menarik ya, karena nanti sifat-sifat dasar operasi himpunan itu akan mirip dengan sifat dasar dari logika proposisi. Ya. Ini membawa akibat ya, bahwa sifat-sifat dasar dari himpunan ini 1 sampai 11 ini mirip dengan tautologi yang kita pelajari di sini ya, di sini ya. Nah, contohnya ini ya. Kalau di tautologi involusi
di sini ada sifat involusi ya. A komplement sama dengan A. Kalau di logika proposisi negasi P sama ekuivalen dengan P ya. Idempoten ya, P atau P ekuivalen P ya. Di sini A gabung A sama dengan A iris A sama dengan A. Identitas A iris X sama dengan A gabung kosong sama dengan A. Ya. Kalau di logika P dan 1 ekuivalen P atau 0 ekuivalen P. Ya. Sejajar ya. Yang berikutnya ini bukan identitas ya. Yang berikutnya ini siapa yang tahu ini namanya apa? Dominasi. Dominasi, Romo. Dominasi, benar ya. Ini dalam logika proposisi, tautologinya disebut dominasi. Ya. Oke. A. Gabung semesta sama dengan semesta, A iris kosong sama dengan kosong. Jadi semesta mendominasi, kosong mendominasi. Semesta mendominasi pada operasi gabungan, himpunan kosong mendominasi pada operasi irisan. Ya. Komutatif. Nah, ini ada juga kan di konjungsi disjungsi. Ya. Asosiatif persis sama. Ada tautologi asosiatif ya. Hanya di sana disjungsi konjungsi ya. Distributif sama ya. Pada tautologi juga seperti ini di mana gabungan adalah disjungsi, irisan adalah konjungsi ya. Jadi keluar semua ya. Ketiadaan jalan tengah keluar lagi di sini ya. P atau negasi P selalu benar. Kalau di sini A gabung komplemennya menghasilkan semesta. Nah, kontradiksi ini juga ya. P konjungsi negasi P selalu salah. A irisan A komplement adalah himpunan kosong. Ya. De Morgan ini sama ya, di mana komplement di sini ada logika negasi ya. A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement. Kalau di logika P atau Q negasinya ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ya, jadi sejajar ya. Karena apa? Karena ini ya. Karena ini. Jadi teorema-teorema yang muncul di sini juga muncul di sini ya. Karena apa? Karena ini menggunakan disjungsi. Ini menggunakan ini. Ini menggunakan ini ya. Jadi semua teorema yang muncul dari sini yang muncul di sini juga ya. Itulah sebabnya ya. Nah, absorpsi juga ada ya, penyerapan ya. P atau P dan Q ekuivalen P ya. A atau A iris B sama dengan A ya. A iris A gabung B sama dengan A ya. Jadi ini sejajar dengan halaman 28 ya, tautologi. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi pembicaraan kita bisa cepat karena seakan-akan ini hanya mengulang logika lagi ya. Di mana konjungsi menjadi irisan,
disjungsi menjadi gabungan, komplement menjadi negasi menjadi komplement, ya. Jadi seakan-akan kita itu mengulangi lagi apa yang sudah kita bicarakan, muncul lagi semua di sini, ya. Oke, siapa mau bertanya? Silakan sebelum dilanjut. Masih ada dua hal yang perlu kita bahas, yaitu pertama prinsip dualitas. Ini sudah ada juga di logika, ya. Lalu membuktikan kesamaan ini juga ada di logika. Membuktikan tautologi, ya, ada di sini, ya. Prinsip dualitas, dual dari sifat S pada operasi himpunan adalah sifat S aksen. Ini bukan komplement, ya, tapi ini aksen untuk membedakan dari S, ya, yang diperoleh dengan cara mengganti pada S gabungan diganti irisan dan sebaliknya irisan diganti gabungan, himpunan semesta X diganti himpunan kosong dan sebaliknya himpunan kosong diganti himpunan X. Nah, ini persis dengan dualitas pada logika, ya. Kalau pada logika dual dari suatu sifat itu diperoleh dengan mengganti operasi disjungsi diganti konjungsi, konjungsi diganti disjungsi, 1 diganti 0, 0 diganti 1. Sama persis, ya. Nah, prinsipnya mengatakan suatu sifat S pada operasi himpunan dan dualnya itu sama nilai kebenarannya. Ya, kalau S itu benar, dualnya itu benar. Jadi kalau kamu membuktikan suatu sifat sudah benar, dualnya itu otomatis benar, ya. Nah, pada sifat nomor 1 sampai 11 itu beberapa sifat itu dualnya, ya, idempoten, identitas, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan absorpsi itu muncul sepasang-sepasang karena yang satu adalah dualnya yang lain, ya. Jadi seperti ini dualnya ini dualnya ini dualnya ini. Jadi kalau ini benar, ini juga benar, ya. Ini dualnya ini, ya, karena gabungan diganti irisan, ya. Ini dualnya ini, gabungan diganti irisan, X diganti kosong, ya. Dualnya ini, ya. Nah, kalau ini benar, ini juga benar. Jadi prinsip dualitas mengatakan kalau suatu sifat itu benar, dualnya juga benar. Nah, kalau dalam logika, kalau suatu proposisi adalah tautologi, dualnya juga tautologi, gitu, ya. Jadi ini sudah kita bahas, ya, hanya sekarang dalam konteks himpunan, ya. Gabungan itu menggunakan disjungsi, irisan menggunakan konjungsi, semesta itu nilai benar, himpunan kosong nilai salah, ya. Nah, yang terakhir, bagaimana membuktikan bahwa dua himpunan ini sama? Ya, ini kan semua sama dengan, ya, kesamaan dua himpunan ini, ya. Kesamaan dua himpunan, ya. Membuktikan kesamaan dua himpunan itu ada 3, ya. Nanti saya tambahkan nomor 3 di sini, ya. Yang kemarin juga sudah saya bahas, ya. Pertama, definisi kesamaan. Dua himpunan itu sama bila semua anggota yang satu adalah anggota yang lain dan sebaliknya.
Jadi kita mengambil sembarang anggota himpunan yang satu dan berusaha membuktikan bahwa elemen sembarang itu merupakan anggota himpunan yang lain. Lalu sebaliknya. Ya. Jadi ini menggunakan definisi kesamaan. Semua anggota B adalah anggota A, semua anggota A adalah anggota B. Nah, jadi dua langkah ini selalu ya, karena ada sebaliknya. Yang kedua menggunakan teorema. Ya, tapi ini baru bisa dipakai kalau sudah membuktikan yang sudah pernah kita buktikan. Ya, kalau kita sudah membuktikan teorema, kalau kita belum membuktikan teorema ya harus menggunakan nomor 1. Ya. Menggunakan teorema kesamaan dua himpunan yang sudah dibuktikan. Ya. Jadi kita berangkat dari satu ruas ya, seperti pada membuktikan tautologi itu ya. Berangkat kalau tautologinya adalah ekivalensi, kita membuktikannya dari ruas kiri ke ruas kanan. Ya, kalau di sini kita berangkat dari ruas yang satu menuju ruas yang lain, ya, dan menggunakan teorema yang sudah dibuktikan. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah kemarin sudah saya tulis di sini, oh ya, ini ya. Nah, ini kemarin saya menulis ini ketika saya menjelaskan kesamaan dua himpunan, ya. Nah, ini yang cara ketiga ya, membuktikan dua himpunan itu sama, yaitu menggunakan syarat keanggotaan. Ya. A, syarat keanggotaannya PX. B, syarat keanggotaannya QX. Ya. A itu sama dengan B jika dan hanya jika syarat keanggotaannya ekivalen. Ya, ini proposisi, ini proposisi. Ya, kalau ekivalen itu artinya apa? Definisi ekivalen mempunyai nilai kebenaran yang sama. Ya, jadi kalau PX benar, QX juga benar. Kalau PX salah, QX juga salah. Jadi kalau suatu X itu anggota A, berarti PX benar. Berarti QX benar. Berarti anggota B. Ya. Kalau X anggota B, berarti QX benar. Karena ini ekivalen, berarti PX benar. Kalau PX benar, berarti dia anggota A. Ya. Jadi A sama dengan B karena semua anggota A adalah anggota B dan semua anggota B adalah anggota A. Jadi ini cara yang ketiga ya, membuktikan kesamaan dua himpunan dengan menggunakan syarat keanggotaan. Ya. Yaitu syarat kita mau membuktikan A sama dengan B, caranya bagaimana? Caranya kita membuktikan bahwa syarat keanggotaan dari himpunan A ekivalen dengan syarat keanggotaan dari himpunan B. Ya. Jadi kalau syaratnya ini ekivalen dengan ini, dua himpunan itu sama. Ya. Tadi penjelasannya demikian ya. Kalau X itu anggota A, berarti PX benar, berarti QX benar, karena ekivalen, berarti anggota B. Kalau X anggota B, berarti QX benar, berarti PX benar, karena ekivalen,
berarti anggota A. Ya. Jadi jika X anggota A, maka X anggota B. Jika X anggota B, maka X anggota A. Jadi sama. Jadi caranya dengan membuktikan bahwa syarat keanggotaan A ekuivalen dengan syarat keanggotaan B. Ya, itu cara yang ketiga. Ya. Jadi boleh ditambahkan di sini ya cara yang ketiga. Apa ini? Cara yang ketiga. A sama dengan X, syarat keanggotaannya PX, kemudian B, syarat keanggotaannya BX, ya, A sama dengan B, A itu himpunan A sama dengan himpunan B, jika dan hanya jika PX ekuivalen dengan X, ya. PX ekuivalen dengan X. Nah, kalau kita belum mempunyai teorema, maka cara kedua ini belum bisa dipakai. Kalau cara kedua belum bisa dipakai, kita menggunakan cara pertama atau cara ketiga. Ya, cara pertama atau cara ketiga. Ya. Nah, ini misalkan mau membuktikan De Morgan ini ya, mau membuktikan nomor 10. Ya. Memakai teorema belum bisa karena kita belum punya teorema. Ya. Jadi kita menggunakan cara pertama yaitu definisi. Semua anggota kiri adalah anggota kanan, semua anggota kanan adalah anggota kiri. Definisi kesamaan ya. Semua anggota ini adalah anggota ini, semua anggota ini adalah anggota ini. Ya, ambil sembarang karena semua harus mengambil sembarang anggota kiri ini ya. Nah, kemudian kita definisi komplement X anggota ini berarti X bukan anggota A gabung B karena ini komplement. Ya. A gabung B itu apa? Anggota A atau anggota B. Ya. Kalau dinegasikan berarti bukan anggota A dan bukan anggota B karena ini atau. Ya, kita menggunakan tautologi De Morgan. Ya. X bukan anggota A berarti anggota A komplement dan anggota B komplement. Karena ini dan definisi irisan X anggota A komplement, irisan B komplement. Jadi anggota ini. Nah, sekarang dibalik. Sekarang anggota ini ya, ambil sembarang anggota ini. Berarti X anggota A komplement dan anggota B komplement. Ya. Berarti X bukan anggota A dan bukan anggota B. Berarti X bukan anggota A gabung B. Ya, A gabung B itu anggota A atau anggota B. Ya.
Kalau bukan anggota A dan bukan anggota B berarti bukan anggota gabungan. Jadi anggota A gabung B komplement. Jadi anggota sini. Jadi semua anggota ini adalah anggota ini, semua anggota ini adalah anggota ini. Jadi sama, ya. Nah, itu cara pertama ya. Menggunakan definisi semua anggota ini adalah anggota ini, semua anggota ini adalah anggota ini. Ya, cara kedua menggunakan teorema. Ini seperti membuktikan tautologi kemarin ya. Misalkan buktikan yang nomor 11. Ya, buktikan yang nomor 11 ini absorpsi. Ya. Nah, kita menggunakan teorema ya, tidak menggunakan definisi. Ruas kirinya ini, ruas kanannya ini. Kita berangkat dari ruas kiri. Berangkat dari ruas kiri. Ya. Nih, ruas kiri sama dengan A-nya dengan menggunakan sifat identitas, teorema identitas. A sama dengan apa? Sifat identitas. Ini. Sifat identitas ini. A sama dengan A irisan X. Ya. Jadi A sama dengan A irisan X. Nih, sama dengan ini. Ya. Dengan sifat identitas. Ini tetap. Dengan sifat distributif, ini A irisan menjadi A irisan X gabung B, ya, sifat distributif. Ya. Sifat distributif ini. Nih, ya. A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C, ya. Jadi menggunakan sifat teorema distributif, ya. Lalu komutatif X gabung B sama dengan B gabung X. Sifat komutatif union gabungan. Ya. Nah, kemudian sifat B gabung X ini sifat dominasi ya, bukan identitas tapi dominasi ya. B gabung X sama dengan X ya. Pakai ini ya. Pakai ini. A gabung X sama dengan X. Ya, sifat dominasi ini ya. Jadi dengan demikian maka B gabung X sama dengan X, sifat dominasi ya. A iris X sama dengan A sifat identitas ya. A iris X sama dengan A sifat identitas. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Ini menggunakan teorema nih ya, teorema nih. Tapi diandaikan bahwa ini sudah dibuktikan ya, identitas, distributif, komutatif, dominasi, identitas sudah dibuktikan. Jadi dari ruas kiri menuju ke ruas kanan ya. Begitu. Nah, nanti cara ketiga kita lihat ya besok Senin ya. Menggunakan syarat keanggotaan ya. Ini syarat keanggotaannya apa? Ini syarat keanggotaannya apa? Ya, ini syarat keanggotaannya apa? Ini syarat keanggotaannya apa? Jelas sekali ya, menjadi sama ya. A gabung B sama dengan himpunan semua X anggota A atau X anggota B. P atau Q. P atau Q ekuivalen Q atau P. Jadi X anggota B atau X anggota A. Jadi sama dengan B gabung A. Gampang sekali kan menggunakan syarat keanggotaan. Tapi kita harus kembali ke halaman 28 ya. Menggunakan semua sifat yang tautologi yang ada di halaman 28. Gitu. Nah, dengan demikian kamu bisa mulai
mengerjakan soal-soal halaman 86, 87, 88. Ya. Semua soal sampai soal 15 itu sekarang sudah bisa kamu kerjakan. Ya, coba kamu latih di rumah halaman 86 sampai dengan 88. Ya. Ada pertanyaan? Jangan ragu-ragu bertanya. Siapa? Silakan, ayo bertanya. Siapa bertanya? Kok diam semua ya? Apa sudah jelas apa? Regina Valencia. Masih mau ikuti Romo? Ada pertanyaan? Tidak ada Romo. Tidak ada. Brigita Audina. Sebenarnya saya mau nanya Romo, yang bagian selisih dua buah himpunan, Ya. Itu kan ada pembuktian bahwa A selisih B tidak sama dengan B selisih A. Ya. Nah, di situ saya bingung bagian yang A aksennya Romo. Kenapa hasilnya bisa menjadi X selisih A? X selisih A. Iya, Romo. Aksen. Iya, Ini ya, aksen sama dengan X dikurangi A ini kan. iya Ini Romo. pertanyaannya. Iya, Definisi komplement apa? Himpunan semua X anggota semesta yang bukan anggota A. Betul apa tidak? Definisi komplement. iya benar. Semua anggota semesta yang bukan anggota A kan. Nah, kalau kita tulis dengan cara matematis, simbolis, himpunan semua X anggota semesta, dan X bukan anggota A. Loh, ini kan definisi selisih ini ya. Ini definisi selisih. Kalau anggota A bukan anggota B itu kan A dikurangi B. Definisi selisih kan, A dikurangi B itu artinya apa? Anggota A tapi bukan anggota B kan? Nah, di sini anggota X tapi bukan anggota A. Ya, X min A kan? X dikurangi A kan? Gimana kita? Oke, saya paham Romo. Apa yang kurang jelas? Tadi bingung aja sih kok tiba-tiba bisa jadi X min A. Nggak ngelihat ke definisi komplement. Asih Romo. Dari sini loh, dari definisi ini ya. Dari A-nya sekarang menjadi X, B-nya sekarang menjadi A. Ya. Berarti X anggota semesta X dan X bukan anggota A. Kan sama saja nih, A min B. Ya. Ini kan sama dengan ini. Jadi A min B menjadi X min A. Gitu saja. Tidak ada. Ya. A-nya itu sekarang X, B-nya sekarang A. Gitu saja. Ya. Baik Romo. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Arista Damayanti, pertanyaan apa? Belum ada Romo. Oke. Nurianda Putri, mau tanya apa? Belum ada Romo. Oke. Baik. Kita ya, pembicaraan himpunan selesai ya, tepat karena himpunan itu sudah sering dibahas, di SMP sudah dibahas,
Dan sudah dipakai juga ya ketika kita bicara logika, kita di sana sini kadang-kadang memakai himpunan ya, karena himpunan itu landasan ya, dasar matematika dipakai di mana-mana. Nah, jadi kamu bisa mengerjakan latihan soal-soal halaman 86, nanti kalau ada yang kamu tidak bisa tanyakan ya besok Senin. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, sampai jumpa lagi hari Senin yang akan datang. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya.